Halo semuanya, terima kasih karena kalian tetap stay di channel YouTube saya. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis tumbukan pada kali ini, saya akan menjelaskan ulang tentang submateri pada bagian hukum kekekalan momentum dan koefisien restitusi pada video kali ini. Untuk momentum dan impuls sudah kita bahas di video yang pertama. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Nah, hukum kekekalan momentum ini itu menjelaskan tentang perubahan momentum benda sebelum dan sesudah terjadi tumbukan itu sama. Artinya, nilai momentum sebelum dan sesudah terjadi tumbukan itu sama, dengan catatan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan pada hukum kekekalan momentum P awal itu sama dengan P akhir. Maka kita tuliskan dulu untuk konsep dari hukum kekekalan momentum. Maka hukum kekekalan momentum itu menjelaskan tentang momentum benda sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan adalah tetap. Nah, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, sehingga kita bisa buat persamaannya. Maka persamaan hukum kekekalan momentum, maka P awal sama dengan P akhir. Nah, maka momentum benda sebelum terjadinya tumbukan itu sama dengan momentum benda setelah terjadinya tumbukan. Maka kita bisa buat persamaan P1 tambah P2. Nah, tumbukan itu kan berarti terjadi ada dua benda ya yang saling berinteraksi. Kemudian P1 setelah terjadinya tumbukan ditambah P2 setelah terjadinya tumbukan. Maka kalau kita jabarkan persamaannya menjadi M1V1 M2V2 sama dengan M1V1 aksen M2V2 aksen. Nah, momentum itu termasuk besaran vektor. Nah, momentum ini termasuk besaran vektor. Maka kita harus memperhatikan nilai dan arah benda yang bergerak. Nah, dilihat dari mana? Dilihat dari besaran kecepatan. Karena kecepatan itu kan termasuk besaran vektor. Maka kita harus tahu nih arah gerak bendanya kemana. Nah, maka kita harus perhatikan nilai dan arahnya. Pada hukum kekekalan momentum, secara umum itu berlaku untuk interaksi dua benda. Contohnya, tumbukan dua benda. Kemudian, gerak majunya sebuah roket. Kemudian, contoh lain yaitu peluru yang ditembakkan dari senapan. Nah, kita bisa mengilustrasikan keadaan atau konsep dari penerapan hukum kekekalan momentum. Oke, saya akan menggunakan warna yang berbeda ya di sini. Ilustrasinya
Ilustrasinya, misalnya ada benda A, dan benda B. Benda A dan benda B bergerak saling mendekati. Ini berarti VA, kecepatan benda A, di mana ini memiliki massa MA, dan benda B bergerak saling mendekati benda A, ini VB, dan benda B memiliki massa MB. Nah, kita karena momentum termasuk besaran vektor, maka salah satu di antaranya kecepatan ini harus bernilai negatif. Karena VA ke kanan, kita anggap VA bernilai positif. Karena VB ke kiri, kita anggap ini bernilai negatif. Salah satu di antaranya harus bernilai negatif dan salah satunya harus bernilai positif. Karena ini menunjukkan bahwa kedua benda itu bergerak berlawanan dalam konteks ini. Meskipun saling mendekat, tapi arahnya berlawanan. Nah, kemudian kedua benda ini saling menumbuk. Saling menumbuk. Nah, ketika benda ini menumbuk, nah, setelah terjadi tumbukan, ternyata kedua benda ini bergerak dengan arah yang berlawanan. Ini B, ini A. Ini menjadi VB aksen, ini menjadi VA aksen. Nah, ini keadaan setelah tumbukan, dan ini keadaan sebelum tumbukan. Nah, sehingga persamaan hukum kekekalan momentum seperti ini. P awal itu sama dengan P akhir. Oke, kita lanjutkan untuk poin berikutnya, yaitu tentang koefisien restitusi. Koefisien restitusi itu perbandingan atau rasio perubahan kecepatan setelah terjadinya tumbukan dengan perubahan kecepatan sebelum terjadinya tumbukan. Nah, koefisien restitusi dapat kita tuliskan dengan lambang E kecil. Koefisien restitusi. Maka kita jabarkan terlebih dahulu koefisien restitusi itu adalah perbandingan atau rasio perubahan kecepatan setelah terjadinya tumbukan dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Nah, sehingga dapat kita tuliskan persamaannya menjadi E sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen. Ini menjadi V2 dikurangi V1. Ini bagian setelah terjadinya tumbukan, ini sebelum terjadinya tumbukan. Maka dapat kita tuliskan persamaannya bisa menjadi E sama dengan V1 aksen dikurangi V2 aksen per V2 dikurangi V1. Sehingga bisa kita gunakan persamaan ini, atau kita juga bisa menggunakan persamaan yang ini. Nah, oke, kita lanjutkan
untuk submateri yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis tumbukan. Nah, jenis-jenis tumbukan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, dan yang kedua adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, dan yang terakhir yaitu tumbukan lenting sebagian. Sebenarnya pada jenis-jenis tumbukan, pada tumbukan yang pertama, jenis yang kedua, dan jenis yang ketiga, itu berlaku konsep hukum kekekalan momentum, HKM. Maka kita selalu terapkan untuk jenis-jenis tumbukan itu HKM, yaitu P awal sama dengan P akhir. Nah, kita akan bahas untuk ketiga jenis ini di slide berikutnya. Yang pertama yaitu adalah tumbukan lenting sempurna. Pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan itu tetap. Sehingga di sini kita dapat membuat syarat untuk tumbukan lenting sempurna. Sehingga kita buat syaratnya. Syarat terjadinya tumbukan lenting sempurna yang pertama itu berlaku hukum kekekalan momentum. Dan yang kedua, itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa kok berlaku hukum kekekalan energi kinetik? Karena pada tumbukan lenting sempurna, energi kinetik total kedua benda sebelum dan sesudah tumbukan itu sama atau tetap. Nah, sehingga masih berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, maka kita bisa tuliskan persamaan pada masing-masing kedua syarat di atas ini, berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Maka dapat kita tuliskan pada hukum kekekalan momentum persamaannya menjadi P awal sama dengan P akhir. Sehingga kalau kita jabarkan menjadi M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ini syarat berlaku hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua, berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Maka persamaannya menjadi EK awal sama dengan EK akhir. Maka dapat kita jabarkan menjadi setengah persamaan EK ya. Setengah MV1 kuadrat ditambah setengah M2V2 kuadrat itu sama dengan setengah M1V1 aksen kuadrat ditambah setengah M2V2 aksen kuadrat. Ini persamaan untuk syarat yang kedua, yaitu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kemudian, syarat yang ketiga, pada tumbukan lenting sempurna, nilai koefisien restitusi atau koefisien elastisitas pada tumbukan lenting sempurna itu bernilai 1.
maka nilai koefisien restitusi atau E-nya itu bernilai 1. Untuk apa? Untuk tumbukan lenting sempurna. Nah, kita bisa gambarkan untuk tumbukan lenting sempurna. Nah, ini keadaan awal. Keadaan awal benda A bergerak dengan kecepatan VA ke kanan dengan massa MA, kemudian benda B bergerak dengan kecepatan VB dengan massa MB. Kemudian benda A dan benda B saling bertumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan, saling bertumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan, ternyata arah gerak benda B dan benda A berubah. VB aksen dan VA aksen. Nah, maka pada keadaan ini keadaan sebelum terjadi tumbukan, ini tepat. Tepat, dan ini setelah. Sehingga pada tumbukan lenting sempurna berlaku syarat, 3 syarat ini. Syarat pertama, syarat kedua, dan syarat ketiga. Oke, selanjutnya kita akan membahas tumbukan tidak lenting sempurna atau tumbukan tidak lenting sama sekali. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, sesudah tumbukan, kedua benda bergabung. Nah, maka kita bisa buat syaratnya nih. Nah, syarat tumbukan tidak lenting sama sekali, yaitu sesudah tumbukan kedua benda bergabung. Syarat yang pertama, setelah terjadi tumbukan, kedua benda bergabung. Nah, karena dia bergabung sehingga kecepatan kedua benda sesudah tumbukan itu sama. Maka kita bisa buat persamaan nih. Karena bergabung setelah tumbukan, maka V1 aksen itu sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Ini setelah terjadi tumbukan, kedua benda bergabung. Nah, karena bergabung, otomatis kecepatan kedua benda sesudah tumbukan itu sama. Artinya, kecepatan benda setelah tumbukan adalah sama. Nah, ini syarat yang kedua. Nah, pada tumbukan ini itu terjadi pengurangan energi kinetik. Sehingga energi kinetik total benda sesudah tumbukan itu akan lebih kecil daripada energi kinetik total benda sebelum tumbukan. Nah, berarti kita bisa buat nih syarat yang ketiga. Maka syarat yang ketiga itu adalah energi kinetik. Energi kinetiknya ya, ternyata pada tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi pengurangan energi kinetik. Nah, energi kinetik sesudah tumbukan, EK sesudah tumbukan itu lebih kecil dibandingkan EK
sebelum tumbukan. Nah, berarti kita bisa menyederhanakan bahasanya menjadi seperti ini. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Maka ini tidak berlaku. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Tidak berlaku. Nah, kemudian syarat yang keempat itu pasti. Pasti di sini berlaku hukum kekekalan momentum. Nah, kemudian syarat yang kelima, nah ini nilainya nih. Nilai koefisien elastisitas atau koefisien restitusinya. Nilainya, nilai koefisien elastisitas atau restitusi. E-nya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita gambarkan sesuai dengan syarat yang pertama, setelah terjadi tumbukan kedua benda bergabung. Nah, maka kita gambarkan nih. Keadaan yang pertama, misalnya ada benda A bergerak dengan kecepatan VA dengan massa MA, kemudian ada benda B bergerak dengan kecepatan VB dengan massa MB, bergerak saling mendekat, kemudian keduanya mengalami tumbukan. Nah, setelah terjadi tumbukan, ternyata kedua benda menyatu, bergerak di salah satu arah dari kedua benda. Misalnya saja nih, benda A dan benda B itu bergerak ke kanan. Maka ini menjadi V aksen. Maka VA aksen sama dengan VB aksen sama dengan V aksen. Nah, ini sebelum terjadi tumbukan. Nah, di sini tepat terjadi tumbukan. Nah, ini setelah bergabung setelah terjadi tumbukan. Benda A dan benda B menyatu, menempel menjadi satu. Bergerak kemana? Bergerak ke salah satu arah. Nah, ini adalah tumbukan tidak lenting sempurna. Nah, selanjutnya kita akan membahas tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya bernilai antara 0 sampai dengan 1. Sehingga tumbukan lenting sebagian kita harus buat syarat. Syaratnya yang pertama adalah nilai koefisien restitusinya. Nilai koefisien restitusi atau koefisien elastisitasnya itu antara 0 dan 1. Berarti kalau kita buat tulisan 0 kurang dari E kurang dari 1. Nah, ini adalah syarat terjadinya tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan lenting sebagian, itu berlaku hukum kekekalan momentum. Yang kedua, nah ini berlaku hukum kekekalan momentum. Maka P awal sama dengan P akhir. Lanjut yang ketiga, ini tidak berlaku. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Nah, kita buat contoh pada tumbukan lenting sebagian, itu misalnya bola yang dijatuhkan pada ketinggian H. Sehingga ketika benda itu menyentuh lantai, benda atau bola itu akan dapat dipantulkan dengan ketinggian H2.
maka kita dapat menentukan nilai koefisien elastisitas pada keadaan bola yang dijatuhkan dan terpental. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya ada bola berada pada ketinggian H. Nah, ini misalnya lantai. Pada ketinggian H jatuh H1, kemudian dijatuhkan bebas ya, jatuhkan bebas H1, kemudian bola ini terpental nih, karena dia terpental, dia memiliki ketinggian yang kedua kalinya. Nah, ini H2. Nah, jatuh lagi mengenai lantai dan terpental kedua kalinya. Nah, ini H3. Nah, H3. Nah, ini yang disebut dengan pantulan. Pantulan ke-1, ini yang disebut dengan pantulan kedua. Nah, maka kita bisa menentukan koefisien restitusi untuk kasus bola jatuh terpental dari lantai. Maka nilai E-nya itu sama dengan akar dari H2. Oke, karena ini ada H1, H2, dan H3. Oke, kita buatlah H2 per H1. Maka kita dapat tuliskan persamaannya menjadi akar, saya hapus dulu. Kita dapat tuliskan persamaannya menjadi sama dengan akar, ini H2 berarti ini H3 per H2. Sama dengan akar, kita bisa tuliskan H4 per H3. Dan seterusnya. Ini untuk tumbukan lenting sebagian. Oke, selanjutnya kita akan membahas persamaan kasus pada ayunan balistik. Nah, pada kasus ayunan balistik ini mengacu atau salah satu contoh pada tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, setelah terjadi tumbukan, kecepatan kedua benda itu sama. Yang kedua, itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Dan yang ketiga, nilai E atau koefisien restitusinya itu sama dengan 0. Maka kita gambarkan. Misalnya nih, ada peluru, di sini ada peluru yang akan ditembakkan ke ayunan balistik. Ayunan balistik itu misalnya ada balok. Balok yang digantungkan dengan panjang tali, dengan panjang tali L. Nah, ini ada peluru. Keadaan baloknya awalnya diam. Ini kita buat titik A. Nah, ini peluru. V peluru. V pelurunya itu berapa sih? Keadaan awal balok, oke, kita buatnya V baloknya ya. V baloknya diam. Pada awalnya adalah diam. Nah, setelah peluru ini dilepaskan dan mengenai balok, ternyata peluru ini bersarang nih dalam balok. Maka karena ada kecepatan sehingga balok ini berayun. Dan peluru itu bersarang pada balok. Nah, sehingga balok dan peluru itu berada pada ketinggian H meter. Nah, ini adalah peluru yang bersarang dalam balok. Nah, berada pada ketinggian H
meter. Nah, yang ditanyakan berapa kecepatan peluru sebelum mengalami tumbukan. V pelurunya berapa? Maka bagaimana kita bisa menentukannya? Kita terlebih dahulu harus tahu berapa sih nilai kecepatan setelah terjadinya tumbukan. Jadi saat peluru masuk mengenai balok dan balok berayun, itu sudah terjadi penggabungan kecepatan, bukan penggabungan, tapi disitulah kecepatan balok dan kecepatan peluru itu sama. Artinya setelah terjadi tumbukan, kecepatan balok dan kecepatan peluru berayun itu sama. Nah, maka kita buat persamaan. Pada kasus ini misalnya titik A. Oke, saya kasih warna lain ya, supaya kita bisa membedakan ya. Ini adalah titik A, keadaan balok pertama, dan yang kedua ini adalah titik B, keadaan balok yang kedua setelah berayun. Oke. Nah, karena kita melihat keadaan awal dan keadaan akhir di titik A sama titik B, maka langkah pertama kita yaitu kita menerapkan hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik yang mana? Pada keadaan A dan pada keadaan B. Nah, pada keadaan A, dia memiliki nilai EP-nya sama dengan 0, tapi EK-nya tidak sama dengan 0. Karena apa? Karena di sini tepat sudah mengalami tumbukan, sudah bertumbuk dengan peluru. Jadi ada kecepatan pelurunya. Maka kita buat persamaan nih. EM awal sama dengan EM akhir. Nah, maka kita buat persamaan. EPA ditambah EKA itu sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, pada saat di titik A yang bernilai 0 yaitu energi potensialnya, karena ini sebagai titik acuannya 0. Ditambah, nah ini setengah M V balok setelah bersentuhan dengan peluru. Oke, kita kasih lambang VB aksen saja, VB aksen kuadrat sama dengan, nah karena keadaan terakhir balok berayun, maka di sini kita kasih MGH ditambah EK-nya bernilai 0. Nah, maka kita bisa menyederhanakan persamaannya dengan meniadakan M-nya. Nah, maka didapatlah persamaannya menjadi VB aksen itu sama dengan akar 2GH. Maka kita bisa tahu nih, kecepatan saat peluru mengenai atau bersarang di balok dan berayun. Nah, itu tepat atau setelah terjadi tumbukan. Nah, ini adalah VB-nya. Maka kita bisa tuliskan persamaannya nih. Berarti ini adalah VB peluru aksen sama dengan VB. Ini VB ya. VB aksen sama dengan V aksen. Nah, kemudian langkah yang kedua bagaimana? Oke, kita buatkan langkah yang kedua. Nah, langkah yang kedua, kita terapkan sesuai dengan hukum kekekalan momentum. Maka HKM, hukum kekekalan momentum, berarti P awal itu sama dengan P akhir. Maka kita bisa buat persamaannya nih. Massa peluru V
peluru. Nah, ini yang ditanyakan. VP peluru ini tuh berapa? Ditambah massa balok V balok sama dengan, nah ini, karena ini berlaku tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, sesuai dengan syarat yang di sini, oke, saya akan buat perpanjangan rumus dulu ya. Maka di sini kita buat MB VB aksen ditambah MP VP aksen. Nah, sehingga kita buat masuknya MP VP ditambah MB VB. Nah, karena ini sama, oke, ini sama dan ini sama, maka dapat kita tulis menjadi ini, seperti ini ya. Nah, maka kita buat persamaannya menjadi MB ditambah MP, nah, V aksen. Aksen ya, ini bukan kuadrat, tapi aksen untuk menunjukkan setelah terjadinya tumbukan. Nah, maka kita buat persamaan MP, VP, nah, keadaan awal balok itu kan dia diam. Maka karena ini 0, berarti ini 0. Sama dengan MB plus MP. Nah, VP-nya ini kita ubah menjadi ini. Akar 2GH. Maka VP sama dengan, nah kita buat persamaannya, M balok plus M peluru akar 2GH per MP. Nah, ini adalah persamaan untuk menentukan nilai kecepatan peluru. Nah, oke. Oke, di sini saya akan buat keterangannya. PP itu adalah kecepatan peluru sebelum tumbukan. Satuannya meter per second. MB itu adalah massa balok. Satuannya kilogram. Kemudian MP itu adalah massa peluru. Satuannya kilogram. Nah, oke, terima kasih. Sudah selesai untuk materi impuls dan momentum, dan kita akan lanjutkan dengan latihan soal. Terima kasih dan selamat untuk belajar.